Udah keluar belum sih jadwal UTS? Ketua kelas Ikrar, udah keluar belum sih jadwal UTS? Ketua kelasnya siapa sih ini? Ikrar kan? Atau Iya, Bu. jadwal UTS udah keluar belum? Udah, Bu. Tanggal 11, Bu. Tanggal berapa? Tanggal 11. Tanggal 11 itu berarti hari apa ya? Tanggal 11 itu berarti hari Kamis. Kalau kita nggak ada kuliah ya karena UTS. Berarti apakah hari Rabu minggu depannya lagi kita sudah kuliah? Soalnya ini penting, yang pasti adalah di pertemuan yang pertama nanti setelah UTS kalian langsung akan menghadapi yang namanya remedial. Proses tentang remedialnya nanti bisa kalian baca di Spada gimana prosesnya nanti setelah UTS, karena tapi nanti aja tentang itu, nanti aja kita bahasnya, karena yang penting sekarang kita akan membahas soal. Sekarang saya akan share screen dulu. Ini adalah tugas 04 kemarin. Pada saat kalian mengerjakan tugas ini, kalian merasa kesulitan nggak? Perlu nggak nomor 1 kita bahas? Boleh, Bu. Sekarang kita setiap tugas itu soalnya entah ada 3, ada 4, tapi tidak akan saya bahas semua. Saya paling-paling membahas cuma 2 atau 3 nomor setiap tugasnya, karena waktunya juga nggak akan cukup. Nah, sekarang kita lihat tugas 4. Jadi kalian juga sekalian memperhatikan tulisan yang ada di buku tulis saya. Tugas 4. Kita lihat nomor 1. Nomor 1, frekuensinya adalah 100 MHz. Terus mediumnya ada di medium 4 epsilon 0, mu 0. Arah rambatnya sembarang. Arah rambat sembarang. Ini tulisan di bukunya kelihatan jelas nggak sih? Kelihatan jelas, Bu. Alhamdulillah. E sama dengan A, AX ditambah 2 AY ditambah 3 AC. Dikalikan dengan E pangkat minus J dikalikan 2V 0,236 X ditambah BZ. Ditanyakan berapa nilai A, nilai B, dan sudut theta X, theta Y, theta Z. Yang harus kita ingat, persamaan arah rambat gelombang sembarang persamaannya adalah E sama dengan EM plus kalikan E pangkat minus J vektor beta didot produkkan dengan vektor R. Berarti untuk kasus ini vektor beta kalau didot produkkan dengan vektor R, jadi sama dengan berapa? Sama dengan 2V dikalikan 0,236X ditambah B dikalikan Z. Kita harus ingat, vektor R bentuknya adalah X, AX,
ditambah YAY ditambah ZAZ. Berarti kalau bentuk vektor beta di dot produkkan dengan vektor R adalah seperti yang tampak di buku, maka vektor betanya sama dengan berapa? Vektor beta sama dengan berapa? Ayo, sambil dijawab. Jangan bengong aja, biar kedengeran suaranya. Vektor beta sama dengan berapa? 2pi dikali 0,236 AX Ya. ditambah 0 AY Ya. ditambah AZ. Oh, betul. Ini adalah vektor beta. Dan kita tahu, dulu ya ini. Kita tahu bahwa vektor beta sama dengan konstanta fasa dikalikan vektor satuan N beta. Nah, sekarang kita lihat berapa harga konstanta fasa. Konstanta fasa adalah omega dikalikan dengan akar mu kali epsilon. Berarti sama dengan omega dikalikan dengan akar mu-nya berapa? Mu 0. Epsilonnya berapa? 4 epsilon 0. Berarti sekarang sama dengan omega kali akar mu 0 kali epsilon 0 dikalikan akar 4. Penulisan ini sama kan ya? Dan sama dengan omega per C kali akar 4. Berarti sekarang kita hitung, oke, berarti beta sama dengan omeganya berapa? Frekuensinya adalah 100 mega, 10 pangkat 8. Berarti omeganya adalah 2V kali 10 pangkat 8. Kecepatan cahaya berapa? 3 kali 10 pangkat 8 dikalikan dengan akar 4. Coret-coret berarti sama dengan 4V per 3. Berarti kalau kita lihat, konstanta fasa adalah 4V per 3. Nah, berarti sekarang pertanyaannya, pada saat kalian mengerjakan soal, ada nggak yang menganggap langsung? Ada nggak yang menganggap langsung kalau 2V ini adalah konstanta fasa? Ada nggak? Nah, biasanya mahasiswa tuh suka buru-buru. Jadi dia bilang, oh kan vektor beta sama dengan konstanta fasa sekalikan N beta. Biasanya mereka suka ada yang bilang ini adalah konstanta fasanya, padahal bukan. Kalau dihitung konstanta fasanya adalah 4V per 3. Berarti kalau gitu, gimana vektor betanya? Berarti sekarang harusnya vektor beta sama dengan, nah kita lihat, kalau di sini adalah 2V, terus si angka 2V yang ada di sini, pengen kita bikin menjadi 4V per 3, berarti kan ini sama dengan 2V dikalikan dengan 2 per 3 kan ya? Kan kalau 2V dikalikan dengan 2 per 3, nah berarti sekarang yang di dalam kurung yang 0,236 AX ditambah BAZ, yang di dalam kurung ini harus dikalikan dengan 3 per 2. Karena 2 per 3 kali 3 per 2 kan adalah 1 kan ya? Nah, kalau misalnya kita lihat dapat bentuk seperti ini, baru sekarang kita bilang oke. Berarti vektor beta ini adalah konstanta fasanya, dan yang ini adalah si vektor N beta. Sampai sini jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Nah, sekarang kita lihat, Bu, yang dicari itu adalah nilai A sama nilai B. Bukan konstanta fasa, bukan juga
vektor N beta. Iya, tapi kita tahu sekarang ya, ini saya balik ya. Nah, saya tulis berarti sekarang kita udah tahu bahwa vektor N beta sama dengan berapa? Berarti tadi ya saya salin lagi. Berarti 3/2 dikalikan dengan 0,236 AX ditambah B AZ. Berarti sekarang sama dengan kalau 0,236 saya kalikan dengan 3/2 berarti adalah sama dengan 0,354 AS ditambah 1,5 B AZ. Nah, sekarang kita lihat. Yang kita tahu adalah karena N beta itu adalah karena N beta itu adalah vektor satuan, karena N beta adalah vektor satuan, maka magnitud dari vektor N beta sama dengan berapa? Sama dengan 1. Nah, kalau kita lihat magnitud dari vektor ini sama dengan berapa? Jadi sama dengan akar 0,354 kuadrat ditambah 1,5B dikuadratkan. Karena 1 sama dengan akar sekian, berarti sekarang langsung aja kita tulis, berarti sekarang 0,354 kuadrat ditambah 1,5 dikalikan B terus dikuadratkan sama dengan 1. Berarti dari sini kita bisa tulis 1,5B kuadrat sama dengan 1 dikurangi 0,354 kuadrat. Gimana kalau saya hitung? Berarti sekarang sama dengan 1 dikurangi 0,125. Berarti sekarang 1,5B dikuadratkan sama dengan 0,8746. Berarti sekarang 1,5B berarti adalah akar dari 0,8746. Saya dapatnya adalah 0,935. Berarti sekarang B sama dengan 0,935 dibagi 1,5 sama dengan 0,623. Ini adalah harga B. Ada yang dapatnya segini angkanya? Dapat, Bu. Oke. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya baru kita bisa mencari nilai A. Cari nilai A. Gimana cara nyarinya? Kita harus ingat bahwa medan listrik itu tegak lurus terhadap vektor N beta. Medan listrik itu tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Sehingga medan listrik itu kalau didot produkkan dengan vektor N beta, dia tuh pasti adalah 0. Nah, di soal, si medan listriknya persamaannya adalah apa? AX tambah 2AY ditambah 3AZ. Ini di soal. Nah, N beta ini sama dengan berapa? N beta kan kita udah ngitung kan ya.
N beta berarti adalah 0,354 AX ditambah 1,5B. 1,5B itu adalah 0,935 AZ. Dan ini kalau di dot produkan harus sama dengan 0. Nah, berarti sekarang kita dot produkan. A besar AX di dot produkan dengan ini berarti menjadi A dikalikan dengan 0,354 terus ditambah AX dot AZ 0 terus AY dot AX 0 AY dot AZ 0 ini 0. Nah, sekarang ditambah 3 dikalikan 0,935 sama dengan 0. Berarti sekarang A sama dengan 3 dikalikan 0,935 dibagi 0,354. Saya hitung 3 kali 0,935 terus dibagi 0,354. Nah, jawabannya adalah 7,92. Ini adalah nilai A dan B. Selanjutnya, Ibu, maaf Bu. ya. Itu ada minusnya nggak? Ada. Ini ada minusnya. Gitu ya. Nah, selanjutnya yang kita cari adalah sudut theta X, theta Y, theta Z. Nah, itu kita harus ingat bahwa yang namanya vektor beta itu adalah konstanta fasa dikalikan dengan n beta, di mana n beta itu adalah persamaannya cos theta X AX tambah cos theta Y AY tambah cos theta Z AZ. Nah, ini kalian udah sering lihat persamaan ini kan ya? Nah, sekarang gimana? Nah, di sini diketahui yang ini, yang dalam kurung ini adalah si vektor n beta. Sedangkan n beta itu sendiri kita udah punya persamaan seperti ini. Sedangkan n beta itu sendiri persamaan saya tulis lagi adalah 0,354 AX ditambah 0,935 AZ. Artinya apa? Artinya cos theta X sama dengan 0,354. Kan ini AX sama dengan AX. Berarti theta X sama dengan berapa? Theta X berarti adalah arcus cos dari 0,354. Berarti adalah berapa? 69,27 derajat. Terus, cos theta Y sama dengan berapa? Di sini kalau kita lihat, si AY-nya adalah 0. Berarti kesimpulannya, theta Y-nya adalah berapa? Adalah 90 derajat. Cos theta Z sama dengan berapa? Cos theta Z sama dengan 0,935. Berarti dari sini theta Z sama dengan arcus cos dari 0,935 sama dengan 20,77 derajat. Dan ini adalah jawaban soal nomor 1. Ada yang benar nggak? Benar, Bu. Nah, sekarang kita lihat soal nomor 2. Kita lihat soal nomor 2.
Nah, sekarang nomor 2 dikatakan frekuensinya 100 MHz dan merambat di medium 9 epsilon 0,0. Arah rambatnya sembarang. Magnitud gelombangnya, si E-nya adalah AAX tambah 2AY tambah 3AZ. Nah, di sini dikatakan di soal, arah rambat gelombang tersebut membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu X. Berarti 30 derajat itu adalah sudut apa? Kalau kalian lihat di soal, arah rambat gelombang membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu X. Berarti si 30 derajat tersebut itu yang disebut dengan sudut apa? Theta X. Dan dia membentuk sudut 60 derajat terhadap sumbu Y, berarti theta Y-nya adalah 60 derajat. Dan Bu, theta Z-nya berapa? Theta Z-nya nggak diketahui, nggak ada data. Nah, sekarang kalian disuruhkan untuk menuliskan persamaan gelombang datar, medan listrik, dan medan magnet dalam bentuk fasor dan real time. Nah, kita tahu kalau dalam bentuk fasor, persamaan gelombang medan listrik yang merambat ke arah sembarang adalah EM plus dikalikan dengan E pangkat minus C vektor beta didot rodakan dengan vektor R. Di mana vektor beta itu sendiri, sekali lagi saya tulis adalah konstanta fasa dikalikan vektor N beta, di mana vektor N beta itu adalah cos theta XAX tambah cos theta YAY tambah cos theta ZAZ. Ini. Nah, sekarang kita hitung. Besarnya konstanta fasa beta berarti langsung aja kalau kita pakai perhitungan yang di contoh kemarin, omega C dikalikan akar mu R kali epsilon R. Omeganya adalah 2V kali 10 pangkat 8, C-nya 3 kali 10 pangkat 8, akar mu R-nya adalah 1, epsilon R-nya adalah 9. Coret-coret, jadi betanya sama dengan 2V. Bagaimana dengan N beta? Kita lihat. N beta berarti adalah cos theta X. Theta X-nya berapa? Cos 30 derajat AX tambah berarti cos 60 derajat AY ditambah cos theta Z AZ. Kita belum tahu harga theta Z-nya berapa. Nah, sekarang kita lihat. Cos 30 sama dengan berapa? Sama dengan 0,866 AX. Cos 60 sama dengan berapa? 0,5 AY. Ditambah cos theta Z AZ. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, ini cos theta Z-nya berapa? Di soal nggak ada theta Z-nya berapa. Ya, yang harus kita ingat adalah magnitud
vektor n beta sama dengan 1. Berarti 0,866 kuadrat ditambah 0,5 kuadrat ditambah cos theta z kuadrat, kalau diakarin sama dengan 1. Sekarang kita lihat. Berarti sekarang, kalau karena ini 1, berarti 1 dikuadratin 1, berarti sekarang 1 sama dengan 0,866 kuadrat ditambah 0,5 kuadrat ditambah cos theta z kuadrat. 0,866 kuadrat adalah 0,75. 0,5 kuadrat adalah 0,25. Nah, ini adalah cos theta z kuadrat. Berarti dari cerita ini kita tahu bahwa cos theta z dikuadratkan sama dengan 0. Berarti cos theta z sama dengan 0. Kalau cosnya 0, berarti theta z-nya berapa? 90 derajat. Nah, sekarang, jadi gimana? Ya, sekarang kita tuliskan. Oh, berarti sekarang persamaannya adalah E sama dengan AX tambah 2AY tambah 3AZ dikalikan dengan E pangkat minus J, vektor betanya konstanta fasa adalah 2V, N betanya berarti adalah 0,866 X ditambah 0,5 Y ditambah 0 Z. Nah, udah selesai belum persamaan ini? Belum, masih ada harga A yang harus kamu cari. Nah, cara mencari harga A-nya gimana? Ya, kita gunakan persamaan yang menyatakan bahwa vektor E kalau didot produkkan dengan vektor N beta akan sama dengan 0. Berarti AAX ditambah 2AY ditambah 3AZ kalau didot produkkan dengan 0,866 AX ditambah 0,5 AY, dia itu sama dengan 0. Berarti sekarang A dikalikan 0,866, terus habis itu ditambah 2 dikalikan 0,5 sama dengan 0. Berarti A sama dengan min 1/0,866. Dan itu sama dengan minus 1,155. Jadi kamu tulis persamaan yang warna hitam ini dengan angka A-nya kamu ganti dengan minus 1,155. Nah, itu adalah soal nomor 2. Ada yang benar nggak? Ada yang mengerjakan sesuai dengan yang saya contohkan? Kok pada diem? Oh, ada. Ya, syukurlah. Sekarang kita ke soal nomor 3, tapi sebelum itu silakan kalian renungi dulu. Saya mau ke toilet dulu sebentar.
Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau misalnya soal yang tipe-tipenya seperti ini muncul di UTS, kalau misalnya, kalian bisa ngerjain nggak? Insya Allah, Bu. Nah, semoga bisa ya. Nah, sekarang kita lihat soal nomor 3. Soal UTS-nya juga belum tahu kayak gimana. Soalnya tim dosen belum berunding. Nah, sekarang kita lihat soal nomor 3. Nomor 3 itu frekuensinya 100 MHz, mediumnya adalah 4 epsilon 0,mu0, persamaan gelombangnya adalah E sama dengan lagi-lagi AAX ditambah 2AY ditambah 3AZ dikalikan dengan E pangkat minus J 2V dikalikan dengan 0,236 X plus BZ. Nah, gelombang ini menumbuk konduktor sempurna, ada konduktor sempurna. Di mana konduktor sempurna itu terletak pada daerah Z lebih besar daripada 0. Tentukan persamaan medan listrik dan medan magnet yang dipantulkan. Sorry ya, ini ada yang lupa. Balik lagi ke soal nomor 2. Persamaan yang warna hitam ini, persamaannya adalah dalam bentuk real time atau dalam bentuk fasor. Fasor, Bu. Dalam bentuk fasor. Nah, ini belum selesai tadi. Kalau dalam bentuk fasor, berarti bentuk real time-nya, jadi bentuk real time-nya, gimana? Sebentar ya. Maaf ya, tadi ada masalah teknis. Oke, sekarang gimana cara mencari bentuk real time-nya? Udah aja bentuk real time. Perubahan dari real time ke fasor dan sebaliknya adalah kalau pada fasor kamu ketemu E pangkat J, bentuk ini kamu ubah menjadi cos omega T. Jadi kalau di fasor ada E pangkat J, nah kamu ubah menjadi cos omega T.
Nah, sekarang gimana tuh Bu cerita ngubahnya? Ya, kita lihat aja. Nah, kita lihat persamaan E-nya ada seperti ini. Nah, berarti sekarang E sama dengan si A, angkanya adalah minus 1,155 AX. Terus ini masih 2AY, belum E pangkat J, berarti masih kita tulis tambah 2AY. Terus tambah 3AZ. Nah, habis ini sekarang kita ketemu E pangkat J. E pangkat J ini yang kita ubah menjadi, dikalikan menjadi cos omega T. Nah, habis ketemu E pangkat J, ini ada omega T, langsung kamu salin aja, berarti kamu salin aja minus 2V, ini kan ada minus 2V, dikalikan dengan 0,866X plus 0,5Y. Jadi ini adalah bentuk real time dari persamaan fasor yang hitam ini. Jadi kalau misalnya ternyata ada persamaan cos omega T minus, nah ini panjang, omega T itu ada X, ada Y, berarti ini adalah gelombang yang merambat ke arah sembarang. Nah, sekarang, Bu, pertanyaan berikutnya adalah, kan ditanyakan medan magnet. Medan magnet adalah apa rumusnya? N beta dikroskan dengan E dibagi dengan impedansi. Nah, N betanya kamu udah punya. N beta kamu udah punya. N beta adalah yang ini, N beta. Nih, N beta. E-nya kamu udah punya, yang ini E-nya, magnitudenya. Nah, sekarang impedansinya berapa? Impedansi adalah akar mu per epsilon, karena dia tidak meredam. Berarti mu-nya berapa? Mu 0 per 9 epsilon 0. Sama dengan akar mu 0 per epsilon 0 dikalikan dengan akar 1 per 9. Akar mu 0 per epsilon 0 adalah 120 dikalikan V, dikalikan 3,14. Akar 1/9 adalah 1/3. Berarti ini adalah 40 V. Jadi ini kamu cross kan? Terus habis, nah crossnya gimana Bu? Berarti sekarang, berarti H sama dengan, berarti saya, ntar dulu ya. Berarti sekarang H sama dengan, kalau saya bikin dalam bentuk matriks, ini adalah AX, AY, AZ, N beta berarti adalah 0,866 AX, 0,5 AY, ini 0 AZ, terus si E-nya adalah min 1,155 AX, 2, 3, dan ini dikalikan dengan 1/40 V. Jadi kamu hitung cross product dari sini. Gimana caranya? Belajar sendiri, buka lagi buku kalkulusnya, dan kamu akan dapatkan itu adalah persamaan medan magnetnya. Nah, ini nih soal nomor 2 nih. Nah, tinggal kalian hitung sendiri, baru sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ibu mau nanya. Berarti itu yang N beta itu Bu, kalau vektor satuan ya Bu, itu hasilnya selalu Ya. 1 ya Bu? Betul. Vektor satuan magnitudnya selalu 1. Siap Bu. Oke. Sampai sini jelas? Kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Ini tadi soal nomor 3. Yang ditanyakan adalah persamaan medan listrik dan medan magnet yang dipantulkan. Berapa ER dan juga berapa HR. Nah, langkah pertama,
yang harus kamu cari, yang harus kamu lakukan. Langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah kamu gambar dulu. Cara gambarnya gimana? Yang pasti kita pengen kertas kita ini merupakan POI. Dimana kalau kertas ini merupakan POI, berarti kita harus bisa menggambarkan medium 1 dan medium konduktor dan juga perbatasannya. Dan kita juga harus bisa menggambarkan arah rambat gelombang. Sekarang, misalkan saya sebutkan, karena saya punya data konduktor sempurna di Z lebih besar daripada 0, kalau misalnya ini adalah sumbu Z, nah, pertanyaan saya adalah, konduktor sempurna posisinya di mana? Di atas atau di bawah? Menurut pendapat kalian, posisi konduktor sempurna di mana? Di atas atau di bawah? Di atas, Bu. Di atas ya. Salah, konduktor sempurna posisinya ada di kanan. Karena ini adalah sumbu Z. Berarti konduktor sempurna di Z lebih besar daripada 0, berarti di sini adalah konduktor sempurna. Gitu ya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah, sumbu yang ini, sumbu yang berdiri ini, sumbu apa? Sumbu X atau sumbu Y? Sumbu yang berdiri ini, sumbu apa? Sumbu X atau sumbu Y? Kan ini sumbu Z. Ini menurut pendapat kalian X atau Y? Nah, kita lihat. Karena kita pengen bisa menggambarkan arah rambat gelombang, sedangkan arah rambat gelombang itu merupakan perpaduan antara arah X sama arah Z, berarti di sini harusnya adalah sumbu X. Nah, sehingga kalau misalnya ini adalah sumbu X, dengan gambar seperti ini, berarti kertas kita menjadi POI. Jadi kertas ini adalah POI. Sekarang gimana? Ini ada gelombang datang. Ini ada gelombang datang. Nah, sekarang kalau gelombang datang, berarti kan kalau gelombang datang, dia kan berarti ini adalah si medium 4 epsilon 0, mu 0 nih. Berarti kalau ada gelombang datang, gelombangnya pasti akan menabrak perbatasan. Nah, ada dua kemungkinan gelombangnya. Ada yang ini, atau ada yang, jadi gelombang datangnya bisa ada yang dari atas ke bawah, atau yang dari bawah ke atas. Nah, mana yang kita pilih? Nah, sekarang kita lihat. Mana yang kita pilih? Gelombang yang atas atau gelombang yang atas sini atau yang bawah? Menurut pendapat kalian mana yang dipilih? Atau bebas aja? Ada yang tahu? Nah, sekarang kita lihat. Arah rambat gelombang kan dinyatakan dengan vektor beta ya. Sekarang kita lihat, perhatikan bagian sebelah sini. Dari soal nomor 1, kita sudah menghitung nilai A dan juga nilai B dari soal nomor 1. Soalnya persamaan nomor 1 sama nomor 3 itu sama-sama di medium 4. Jadi dari soal nomor 1, kita udah dapat
nilai A-nya itu berapa ya tadi ya? Nilai A-nya adalah minus 7,92. Ini adalah, saya tuliskan di sini, A sama dengan minus 7,92 dan B sama dengan, ini kita dapat dari soal nomor 1, dan B sama dengan 0,623. 0,623. Nah, sekarang kita lihat. Dari persamaan ini, kita tahu bahwa arah rambat gelombang merupakan perpaduan antara sumbu X-nya positif dan Z-nya positif. Kan ini kan di depan X positif. Di depan Z karena B-nya ini adalah positif juga, berarti di depan B, Z adalah positif juga. Berarti kalau mau saya gambarkan, perpaduan arah rambatnya adalah sumbu X positif kemana? Sumbu X positif arahnya adalah, kalau kita lihat dari gambar ini, sumbu X positif arahnya adalah ke atas. Ini adalah X positif. Kalau Z positif, arahnya kemana? Z positif. Z positif arahnya kemana? Ke atas atau ke bawah? Ke kanan, Bu. Ke kanan, Bu. Z positif arahnya ke kanan. Berarti kalau kita lihat, perpaduan arah rambat gelombang itu pergerakannya adalah menyamping gini nih. Berarti si gelombang datang itu adalah yang ini. Ini yang vektor beta I, arah rambat gelombang datang. Nah, gelombang ini menabrak konduktor sempurna. Berarti dia akan dipantulkan. Dipantulkan arahnya kemana? Ke bawah atau kemana? Ke kiri. Betul, akan dipantulkan, arahnya adalah ke kiri. Ke kiri. Ini adalah arah rambat gelombang pantul. Jadi ini adalah vektor beta R. Sampai sini jelas? Jelas, Bu. Nah, sekarang kita lihat. Berarti sekarang kita lihat POI adalah bidang XZ. Berarti sekarang kita bekerja untuk kasus yang pertama. Untuk kasus yang E paralel terhadap POI. E paralel terhadap POI berarti adalah si minus 7,92 AX berarti ditambah 3 AZ. Ini adalah E yang paralel terhadap POI. Bu, terus yang AY gimana? AY adalah E yang tegak lurus terhadap POI. Sekarang kita kerjain yang ini dulu. Nah, kalau kita gambarkan, berarti di arah rambat gelombang datang, E yang minus 7,92 AX, arahnya ke kiri atau ke kanan? Minus, jadi minus 7,92 AX berarti yang ungu ini adalah arahnya ke bawah. Kenapa ke bawah? Kan sumbu X positif ke atas, jadi kalau minus ini arahnya ke bawah. Terus habis itu plus 3 AZ berarti adalah arahnya, kalau hijau ini arahnya adalah ke kanan. Ini adalah si plus 3 AZ. Berarti kalau kayak gitu, si medan listriknya untuk yang E tangensial terhadap POI, medan listriknya adalah perpaduan ungu dan hijau, berarti adalah yang biru ini. Ini adalah si EI-nya. E yang paralel terhadap POI. Nah, kita harus ingat, di kasus yang paralel terhadap POI, kita harus ingat bahwa sudut datang sama dengan sudut pantul, dan ada persamaan yang mengatakan EMI sama dengan EMR. Maksudnya gini, biar gampang ingatnya.
Kalau si EI-nya nunjuk ke perbatasan, si ER-nya juga nunjuk ke perbatasan. Kalau EI-nya menjauh perbatasan, si ER-nya juga menjauh, maksudnya kayak gitu. Nah, sekarang kalau kita lihat dari kasus ini, berarti si ER-nya, kan si ER ada di bagian atas sini. Si ER ini arahnya kemana? Kan harus tegak lurus ada parah batas, arahnya kemana? Pertanyaannya adalah, apakah ke sini? Apakah ke sini? Atau ke atas? Apakah ke bawah, apakah yang bawah, atau yang atas? Ada yang bisa nebak nggak arah ER? Atas bukan. Betul, arah ER adalah ke atas. Ini adalah si ER. Karena kalau kita lihat si EI ini, kalau kita terusin panahnya, dia akan menunjuk ke perbatasan. Kalau si EI menunjuk ke perbatasan, si ER juga harus menunjuk ke perbatasan. Nah, kita tahu panjang EI sama dengan panjang ER. Berarti kesimpulannya, si ER ini kan pada dasarnya merupakan gabungan dari yang hijau, ini panah hijau, dan gabungan dari panah ungu yang arahnya ke atas. Panah hijau bawah panjangnya sama dengan panah hijau bawah, panah ungu atas panjangnya sama dengan panah ungu atas. Berarti dari gambar ini, ER yang tangensial terhadap POI adalah yang ungu atas besarnya berapa yang ungu atas? Berapa besar yang ungu atas? Halo? Kalau yang ungu bawah ini besarnya adalah minus 7,92 AX, berarti yang ungu atas besarnya ada berapa? 7,92 AX, Bu. 7,92 AX dan dia plus. Terus yang hijau atas besarnya berapa? Ditambah 3 AZ, Bu. Ditambah 3 AZ. Ini baru untuk kasus yang normal terhadap tangensial terhadap POI. Nah, kasus yang kedua untuk yang datang yang normal terhadap POI. Itu yang mana? Yang bagian 2AY. Kok 2AY? Kan yang XZ-nya adalah yang tangensial. Dan untuk kasus yang ini, yang harus kalian ingat adalah sudut datang sama dengan sudut pantul, dan EMI sama dengan minus EMR. Berarti dari sini ceritanya si E yang dipantulkan berarti sama dengan apa? Minus 2AY. Sehingga dari sini bisa kita tuliskan ER sama dengan berapa? Sama dengan 7,92 AX minus 2 AY ditambah 3 AZ dikalikan dengan E pangkat minus J vektor beta R didot produkkan dengan vektor R. Nah, sekarang kita lihat arah rambat gelombang pantul dengan arah rambat gelombang datang itu sama-sama ada di medium 4 epsilon 0, mu 0. Berarti sebenarnya vektor beta R angkanya itu mirip dengan vektor beta I. Berarti sekarang vektor beta R dot R sebenarnya angkanya itu mirip, adalah si 2V dikalikan dengan 0,236X, terus yang B-nya adalah 0,623Z. Masalahnya adalah yang di depan X sama Z-nya ini positif atau negatif. Kita lihat. Arah rambat vektor beta R itu merupakan gabungan arah ke atas. Ke atas itu apa ke atas?
X positif sama ke kiri. Ke kiri itu apa? Z negatif. Berarti di depan X positif, di depan Z negatif. Sehingga sekarang kalau saya tuliskan secara lengkap, berarti ER sama dengan 7,92 AX kurang 2 AY tambah 3 AZ kalikan E pangkat minus J 2V plus 0,236X minus 0,623Z. Ini adalah persamaan gelombang medan listrik yang dipantulkan dalam bentuk fasor. Untuk yang real time ini tinggal kalian ganti E pangkat J dengan cos omega T. Untuk yang medan magnetnya tinggal kalian pakai persamaan yang cross product yang ada di soal nomor 2. Itu deh soal nomor 3. Panjang Bu? Ya panjang. Tapi selama kalian menggambar dengan benar, ternyata hitungan-hitungannya mudah kan? Karena pada dasarnya angka kalau dipantulkan oleh konduktor sempurna, angka yang terlibat di yang gelombang datang dan gelombang pantul, angka-angkanya tuh sama semua. Ini sama-sama 7,92, 2, cuman yang beda itu cuman plus minusnya aja. Dan plus minusnya itu bisa kamu dapat dengan benar kalau ya kamu menggambarnya dengan benar. Itu soal nomor 3. Bu, mau nanya, Bu. Ya, silakan. Bu, boleh dijelaskan ulang, Bu. Kenapa tadi itu tandanya plus 0,236X dan minus 0,623Z pada vektor beta R di dot vektor R, Bu? Karena kita lihat yang ini itu kan menandakan arah rambat gelombang. Arah rambat gelombang vektor beta R adalah panah hitam yang ke atas ini kan ya? Kelihatan nggak? Nah, vektor beta R ini kalau panahnya pergerakannya adalah miring ke atas, berarti kan dia itu merupakan gabungan gerakan ke atas itu adalah X positif, dan gabungan gerakan ke kiri itu adalah Z negatif, ya nggak? Berarti X-nya positif, Z-nya negatif. Berarti X-nya di sini positif, Z-nya di sini negatif. Jadi harus kita lihat. Nah, Bu, kalau yang beta I gimana? Kalau yang beta I, pergerakannya adalah ke atas dan ke kanan. Ke atas itu X-nya positif, cocok. Ke kanan itu berarti Z-nya positif, berarti ini juga positif, cocok. Seperti itu. Jelas? Jelas, Bu. Makasih, Bu. Oke. Nah, untuk nomor 4 dan 5 nggak akan saya bahas, tapi sekarang saya akan ngebahas tugas yang ketiga. Tugas yang ketiga itu sebentar ya, ada di mana ya? Tugas ketiga. Sebentar ya, ini masih loading. Oke, sekarang kita lihat tugas yang ketiga. Sebentar. Oke, sekarang saya bisa share screen.
Ini adalah tugas ketiga. Masih ingat kan soalnya tentang multiple interfaces? Soal nomor 1. Ada 3 buah medium. Medium A 9 epsilon 0, mu 0. Medium B. Medium B itu adalah 16 epsilon 0, mu 0. Dan tebalnya adalah 1/3 lambda. Dan ada yang namanya medium C 4 epsilon 0, mu 0. Di sini dikatakan ada gelombang datar merambat dari medium A. Ini baik nih langsung dikatakan. Nah, berarti kalau misalnya kita gambar, nah persamaannya adalah E sama dengan 10 cos omega T minus beta X AY. Berarti kalau kita lihat di sini, E sama dengan 10 cos omeganya adalah 2V kali 10 pangkat 8T. Karena di soal dikatakan frekuensinya adalah 100 mega. Minus beta X AY. Berarti gelombang ini merambat ke arah sumbu apa? Sumbu X, sumbu Y, atau sumbu Z? Gelombang ini merambat ke arah sumbu apa? Sumbu X, sumbu Y, atau sumbu Z? Halo, kok pada diem sih? Ayo, gelombang ini merambat ke arah apa? Kita minggu depan udah mau UTS loh. Kalau misalnya arah rambat gelombang juga aja masih bingung. Saya mau nanya nih, ke arah sumbu apa gelombang ini merambatnya? Merambatnya X positif. Betul, gelombang ini merambat ke arah sumbu X positif. Kenapa ini penting? Jadi sekarang kalau saya gambarkan di sini, ini adalah sumbu X, ada 3 buah medium. Yang pasti yang ini adalah medium B. Dan gelombangnya karena merambat ke arah sumbu X positif, berarti gelombangnya ada di sini. Dan di soal dikatakan gelombang datang dari medium A, berarti ini adalah medium A. Ini adalah medium C. Ini gelombang datangnya. Nah, sekarang yang pertama yang harus kita cari itu adalah berapa eta A? Eta A berarti adalah akar mu 0 per 9 epsilon 0 berarti adalah 40 dikalikan V. Berapa eta B? Eta P berarti adalah berapa eta B? Berapa impedansi dari medium B? 30 V, Bu. 30 pi, Bu. 30 V. Dan berapa eta C? 60 pi. 60 V. Pertanyaan selanjutnya adalah berapa konstanta fasa di medium A? 2 V, Bu. Betul, 2V. Berapa di medium B? 8 V per 3, Bu.
8V/3 dan di medium C berarti adalah 4V/3. Itu kan ya? Karena gelombang merambat dari medium A dan kita tahu kalau berarti ada 3 medium berarti ada 3 titik pusat, berarti kita harus tempatkan ini adalah titik pusat pertama, medium pertama. Titik pusat medium kedua ada di sini, betul tidak? Gimana Bu tadi pertanyaannya? Di mana letak titik pusat medium B? Ada di kiri atau ada di kanan? Di kanan. Ada di kanan. Dan untuk medium terakhir titik pusatnya ada di kiri. Nah, kita hitung dari medium A atau dari medium C? Dari C, Bu. Dari C. Ya, gimana cara menghitungnya? Z-topi di titik O3 sama dengan berapa? Sama dengan eta 3 atau sama dengan eta C sama dengan 60V. Dari O3 kita hitung Z-topi di titik O2. Z-topi di titik O2 sama dengan berapa? Karena kita tahu sifat dari impedansi medan total, karena O3 dan O2 itu di perbatasan berdekatan, jadi Z-topi di titik O2 sama dengan Z-topi di titik O3. Sama dengan 60V juga. Selanjutnya, kita hitung harga apa? Yang kayak R gitu, Bu. Gamma topi di titik O2. Pakai rumus apa? Pakai rumus Z topi di titik O2 dikurangi impedansi intrinsik medium 2 dibagi Z topi di titik O2 ditambah impedansi intrinsik di medium 2. Z topi di titik O2 berapa tadi? 60V. Eta 2 adalah eta B adalah 30V. 60V ditambah 30V. Berarti kalau kita dapat sama dengan 1/3. Selanjutnya, apa lagi yang kita hitung? Dari sini kita hitung apa? Dari sini kita bergerak kemana? Kita bergerak selalu menuju ke sumber kan ya. Yang kita hitung adalah apa? Gamma topi di titik. Berarti kalau ini adalah titik O2, ini adalah titik berapa? Minus D2. Gamma topi di titik minus D2. Kenapa di sini minus bukan plus? Kan titik pusatnya ada di kanan. Pergerakan positif ke kanan, kalau ke kiri berarti negatif. Gamma topi minus D2 sama dengan berapa? Gamma topi di titik O2 dikalikan dengan E pangkat 2 J beta 2 dikalikan dengan minus D2. Ibu, saya masih bingung ini sebenarnya rumusnya dapatnya dari mana? Rumusnya, saya tuliskan di sini, dapatnya dari sini nih. Ada rumus yang mengatakan gamma topi di titik Z aksen sama dengan gamma topi di titik Z dikalikan E pangkat 2 dikalikan konstanta propagasi Z aksen minus Z. Nah, kita lihat medium B tidak meredam karena dia tuh cuma ada epsilon sama mu 0. Berarti si gamma ini yang tadinya alfa plus J beta berubah menjadi, karena ininya tidak ada redaman, berubah menjadi J beta. Jadi gamma menjadi J beta. Z aksen adalah minus D2, Z adalah O2. Berarti harusnya kan adalah minus D2 dikurangi O2. Tapi O2 itu adalah titik pusat. Titik pusat itu adalah 0. Berarti jadi kita tulis saja minus D2 aja. Minus D2 dikurangi 0 kan minus D2. Jadi sekarang kita gunakan rumus yang biru.
untuk menghitung koefisien refleksi di titik minus D2. Nah, berapa itu? Ya kita hitung aja. Berarti sekarang gamma topi minus D2 sama dengan gamma topi O2 berapa? Udah kita hitung, 1/3. Terus dikalikan dengan E pangkat 2 dikalikan J. Beta 2 berarti adalah kita tulis aja 2V per lambda. Karena pada dasarnya kan beta adalah 2V per lambda. Minus D2, berarti saya kalikan dengan minus, berarti minusnya saya pindahin ke depan sini. D2-nya berapa? Di soal dikatakan adalah lambda per 3. Lambda per 3. Dari sini, lambda coret-coret, berarti akan kita dapatkan, berarti gamma topi di titik minus D2 adalah 1/3 kalikan E pangkat minus J. Minus J berapa? 4V per 3. Nah, terus sekarang kita udah dapet nih angkanya sekian. Ini tuh sama dengan 1/3 dikalikan dengan, satu kita tuliskan cos 4V per 3 minus J sin 4V per 3. Jadi bisa kita tuliskan sebagai 1/3 dikalikan dengan 4V per 3. Cos 4V per 3 itu adalah minus 0,5, sedangkan sin 4V per 3 itu adalah minus setengah akar 3. Jadi adalah min J dikalikan min jadi plus setengah akar 3. Dan ini adalah berarti kalau kita berarti sama dengan 0,5 per 3. Sama dengan minus 0,167 ditambah J tambah J 0,289. Ini adalah harga dari koefisien refleksi di titik minus D2. Selanjutnya gimana? Selanjutnya kita hitung harga Z topi di titik minus D2. Pakai rumus apa? Pakai rumus eta 2 dikalikan dengan 1 ditambah koefisien refleksi di titik minus D2 dibagi 1 dikurangi koefisien refleksi di titik minus D2. Berarti sekarang kalau kita lihat, ini sama dengan eta 2-nya adalah berapa sih? 30V dikalikan dengan 1 ditambah ini berarti 1 dikurangi 0,167 ditambah J 0,289 dibagi berarti 1 kalau dikurang berarti ditambah 0,167 dikurangi J 0,289. Berarti sekarang sama dengan 30V dikalikan dengan 0,167 0,833 plus J 0,289 dibagi 1,167 minus J 0,289. Kalau saya hitung, ini sama dengan, bentar ya, saya hitung dulu. Sebentar. Coba kalian juga ikut menghitung.
saya hitung sebentar ya. Nah, sekarang kalian lihat ya, ternyata saya sendiri sebagai dosen, untuk menghitung itu, saya butuh waktu. Nah, kebayangkan kalau misalnya soal seperti ini muncul di mana? Di ujian. Kalau setelah saya hitung sebentar. SD2. Kalau saya hitung, ini saya dapatkan angkanya adalah 57,96 ditambah J 37,64. Selanjutnya gimana? Selanjutnya kita hitung. Kita hitung Z-topi di titik O1. Berapa besarnya Z-topi di titik O1? Sama dengan Z-topi di titik minus D2. Angkanya yang di atas ini. Nah, habis itu, apa yang kita hitung lagi? Habis itu kita hitung berapa besarnya koefisien refleksi di titik O1. Rumusnya gimana? Rumusnya yang ini nih, seperti yang ini, yang hijau. Berarti adalah Z-topi di titik O1 dikurangi eta 1 dibagi Z-topi di titik O1 ditambah eta 1. Z-topi di titik O1-nya udah dapet nih. Eta 1-nya adalah 40 V. Kalau kamu hitung, dulu ya, saya lihat kalkulator saya dulu. Setelah dihitung, akan saya dapatkan harganya adalah 0,41 salah deh, salah. Berarti harganya adalah minus 0,3 berapa sih? 0,31 ditambah J 0,27. Nah, dari sini, dari yang kalian kerjakan ini, udah selesai belum? Belum, karena di soal itu yang karena di soal itu yang ditanyakan itu adalah apa ya? Adalah persamaan EM1 minus, EM2 plus, EM2 minus, dan selanjutnya. Jadi gimana cara nyarinya? Sekarang baru kita cari EM1 minus. Di mana EM1 minus sama dengan koefisien refleksi di titik O1 dikalikan dengan EM1 plus. Nah, koefisien refleksi di titik O1 kita udah dapat harganya. Yang ini tadi, minus 0,31 plus J 0,27. Tulis dulu. Minus 0,31 plus J, berapa ya? Plus J 0,27. EM1 plus itu apa, Bu? EM1 plus adalah magnitud gelombang datang, adalah 10. Nah, ini dikalikan dengan 10. Berarti sekarang kita bisa tuliskan, berarti sekarang EM1 minus sama dengan, berarti E1 yang minus sama dengan, berarti minus 3,1 plus J 2,7 dikalikan dengan cos 2V kali 10 pangkat 8T. Nah, arah rambatnya kemana?
Arah rambatnya berarti adalah, kalau kita lihat di gambar, arah rambatnya adalah kebalikan menuju ke sumbu X negatif, berarti adalah plus. Untuk medium 1, betanya berapa? Betanya adalah 2V plus 2Vx. Arah getarnya kemana? Sesuai dengan arah getar gelombang datang. Dapat untuk EM1 minus. Udah selesai belum? Belum. Masih ada. Kamu harus mencari EM2 plus. Cara nyari EM2 plus gimana? Ini ada rumusnya, sebentar. Materi. Multiple interfaces. Ini ada rumusnya. Bentar ya. Nah, kalau saya share screen, Bu mau nanya. sebentar. Saya share screen dulu. Nah, ini ada rumusnya nih. Kamu bisa share screen, bisa lihat di share screen. Sama dengan, saya cari dulu, EM1 plus kali 1 tambah koefisien refleksi di titik O1 dibagi dengan E pangkat J beta kali D 1 tambah koefisien refleksi di titik minus D2. Kita masukin dulu rumusnya, nanti dulu kita selesaikan. EM1 plusnya adalah 10 dikalikan dengan 1 tambah koefisien refleksi di titik O1 berarti adalah 0,31, di sini berarti adalah minus, plus J 0,27 dibagi E pangkat J beta adalah 2V per lambda, D-nya adalah tadi di soal lambda per 3 dikalikan dengan 1 ditambah koefisien refleksi di titik minus D2 udah kita hitung sebelumnya, berarti adalah berapa sih? Minus 0,167 minus 0,167 plus J 0,289 plus J 0,289. Dan ini kalian hitung pakai kalkulator, dan kalian harus ingat ini adalah bilangan kompleks nih. Ini juga merupakan bilangan kompleks. Ini adalah E pangkat J 2V per 3. Gimana bisa kita nyatakan dengan cos 2V per 3 ditambah J 2V per 3. Dan kamu hitung sendiri. Selanjutnya, kamu hitung lagi EM2 minus. Caranya gimana? Gamma topi di O2 dikalikan dengan EM2 plus. Udah dapat EM2 plusnya, udah punya, kamu hitung. Selanjutnya, kamu hitung, tunggu sebentar ya, bisa selesaikan dulu. Kamu hitung EM3 plus. Caranya gimana? Caranya ada di soal, di slide dikatakan EM3 plus adalah EM2 plus dikalikan 1 ditambah gamma topi di titik O3. EM2 plus udah punya, gamma topi di titik O3, kamu juga udah punya. Gamma topi di titik O3 berapa? Gamma topi di titik O3 adalah 0. Kenapa? Kan di daerah 3 nggak ada pantulan. Berarti pada dasarnya EM3 plus sama dengan EM2 plus. Nah, ini harus kamu kerjakan. Ribet karena banyak bilangan kompleks. Nah, tadi ada yang mau bertanya apa? Saya mau nanya, Bu. Itu ada minus 3,1 ditambah J 2,7 tidak dikali 10 ya, Bu? Pada vektor E1 minus.
Ini kan udah dikasih 10. Oh iya. Oke, Bu. Makasih, Bu. Seperti itu. Nah, ini adalah soal nomor 1. Bu, pernah nggak sih soal yang nomor 1, soal yang 3 medium ini keluar di UTS? Pernah. Nah, dan keluarnya itu 3 medium. Susah nggak, Bu? Ya lumayan sih. Nah, sekarang saya mau nanya. Kalian di LMS, pada saat kita ngomongin tentang 3 medium, di sini ada video tentang transformator. Harusnya kalau kalian udah nonton, udah ngertiin tugas 03, kalian harusnya udah tahu apa itu transformator. Nah, sekarang saya mau nanya. Apa sih transformator? Kenapa ini penting? Karena pada dasarnya transformator itu adalah pembahasan yang pembahasan mengenai 3 medium. Nah, sekarang kita lihat transformator gunanya untuk menghilangkan pantulan. Nah, sekarang kita lihat, misalkan kamu perhatikan di sini ya. Misalkan ini ada medium 1 berbatasan dengan medium 2. Pada saat ada gelombang datang, pada saat gelombang itu menumbuk ke perbatasan, di perbatasan apa yang terjadi? Di perbatasan apa yang terjadi kalau kamu lihat di slide, di buku tulis saya ini, apa yang terjadi di perbatasan? Kalau ada gelombang datang menumbuk perbatasan, di perbatasan sebagian gelombang ada yang diteruskan sebagai ET, ini adalah EI. Sebagian gelombang ada dipantulkan. Dan gelombang yang dipantulkan ini tidak disukai. Kenapa? Ya mikir aja kamunya. Kalau misalkan kamu ngirim daya 1 watt, ternyata yang nyampe ke tujuan kamu cuman setengah watt, setengahnya lagi mantul ke kamu. Ya itu kan merugi. Contohnya gini, orang tua kamu ngirim transfer ke kamu 1 juta. Ternyata yang nyampe di kamu cuma 500.000. 500.000-nya kemana? Mantul lagi ke orang tua kamu. Bete enggak? Ya bete. Jadi kan orang tua kamu harus ngirim lagi kan ya? Nah, itu yang namanya pantulan. Ini harus dihindari. Nah, untuk itu gimana caranya? Supaya tidak ada pantulan, maka di antara medium 1 sama medium 2, kita selipkan suatu medium, di mana medium ini yang disebut dengan transformator. Jadi diharapkan dengan diselipkan medium ini, si pantulannya hilang. Pertanyaannya adalah, kalau kita harus menyelipkan medium, pertanyaannya adalah, si diselipkan medium ini tebalnya berapa? Berapa tebalnya? Terus habis itu, pertanyaan berikutnya adalah, karakteristiknya apa? Jadi berapa epsilon sama mu-nya? Seperti itu. Ternyata kalau kita ngomong-ngomong tentang trafo, ternyata ada yang namanya trafo yang tebalnya lambda per 4. Nah, trafo lambda per 4 ini, trafo yang tebalnya lambda per 4 ini dipakai kalau kalau medium 1 tidak sama dengan medium 2. Jadi kalau misalnya medium 1 nggak sama dengan medium 2, supaya nggak ada pantulan,
kita selipkan trafo yang tebalnya adalah lambda per 4. Kalau tebalnya lambda per 4, karakteristiknya apa? Karakteristiknya adalah si impedansi si eta trafo sama dengan akar dari impedansi medium 1 dikalikan impedansi medium 2. Dengan seperti ini, tidak akan terjadi yang namanya pantulan. Nah, trafo lainnya lagi yang disebut dengan trafo lambda per 2. Trafo lambda per 2 ini dipakai kalau eta 1 sama dengan eta 2. Nah, sekarang kita lihat, kalau eta 1 sama dengan eta 2, berarti kalau kita lihat, kalau medium 1 sama dengan medium 2, ya pasti nggak akan ada pantulan kan ya? Kenapa pakai trafo? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adalah, berapa eta trafo? Ternyata eta trafonya adalah bebas. Bebas aja, asal tebalnya lambda per 2. Nah, sekarang timbul pertanyaan nih, Kalau gitu buat apa pakai trafo yang ini? Ternyata kita lihat ini itu biasanya digunakan sebagai pelindung. Maksudnya pelindung tuh apa? Nah, sekarang coba kamu lihat saya. Tadu malah dimatiin. Sekarang kita lihat. Misalkan kamu punya antena. Misalkan ini adalah antena. Antena ini kamu taruhnya di luar. Jadi bisa kena hujan, bisa kena debu, bisa kesambar petir. Berarti kan kalau kayak gitu antena kamu bisa rusak kan ya. Nah, sekarang supaya antena kamu ini, kan antena itu kamu taruh di luar, dia akan memancarkan gelombang. Di sini antena TV akan memancarkan gelombang. Nah, supaya antena kamu ini nggak rusak, kan kamu pengen kasih kayak penutup gitu ya, biar dia nggak kehujanan, dia nggak kepanasan, jadi dia tuh dikasih penutup. Nah, si penutup ini harus kamu atur supaya jangan sampai pada saat nanti ada sinyal yang keluar, pada saat ketemu dengan penutup, dia tuh akan dipantulkan. Jadi si penutup ini harus merupakan si trafo lambda per 2, sehingga nanti walaupun dia nanti ada kayak pelindung, pada saat sinyalnya lewat si trafo tersebut, si sinyalnya nggak ada yang mantul, semuanya terus keluar. Jadi trafo lambda per 2 pada dasarnya dipakai sebagai pelindung antena atau selubung atau namanya radome. Nah, kenapa ini penting? Karena ini melibatkan 3 buah medium. Dan kalau dipikir-pikir, nggak mungkin. Kita dulu ya. Kalau dipikir-pikir, kayaknya rada-rada apa ya? Rada-rada sadis gitu kalau misalnya ternyata pada saat UTS soalnya tuh panjang kayak gini. Tapi ya mungkin aja sih tergantung mood para dosen. Cuman biasanya kalau ternyata 3 medium, biasanya tuh mediumnya tuh yang terlibat itu adalah trafo. Kenapa? Karena nanti perhitungannya lebih sederhana. Nanti kalau misalnya ada, misalkan contoh soalnya seperti ini, perhatikan. Contoh, misalkan medium A karakteristiknya adalah epsilon 0, mu 0 berbatasan dengan medium B yang karakteristiknya adalah 4 epsilon 0. 4 epsilon 0, mu 0 dan tebalnya adalah lambda per 4. Dan habis itu ada medium C yang karakteristiknya adalah 16 epsilon 0, mu 0. Nanti ada gelombang datang dari medium A 10 kali cos 2V kali 10 pangkat 8T minus 2V per 3Z AX. Nanti ditanyakan, berapa besarnya gelombang yang dipantulkan di medium A? Ditanya berapa S1 minus, misalkan. Nah, sekarang kita lihat, kita gambar dulu. Arah rambat gelombang ke arah sumbu Z positif. Ini sumbu Z.
Berarti ini adalah gelombang datang dan dia ada di medium A, di medium B, medium C. Nah, sekarang kita lihat eta dari medium A adalah, berarti ini adalah eta 1 adalah berapa? 120 V. Eta 2 sama dengan berapa? Berapa ya? 60 V. Eta 3 sama dengan berapa? Berapa ya eta 3 ya? 30 V. Tebalnya ini adalah lambda per 4. Ternyata kalau kita cek, ternyata si eta 2 itu pada dasarnya sama dengan akar dari eta 1 dikalikan eta 3. Coba deh kamu cek. Ternyata eta 2 sama dengan akar dari eta 1 dikalikan eta 3. Dan si tebalnya ini adalah lambda per 4. Berarti kesimpulannya ini itu adalah trafo. Kalau misalnya ini adalah trafo, berarti nanti ditanyakan berapa besarnya, misalkan gelombang yang dipantulkan yang ada di medium A. Kalau trafo nggak ada yang dipantulkan, berarti ini pasti sama dengan 0. Atau nggak nanti ditanyakan lagi, misalkan berapa besarnya gelombang yang diteruskan di medium 3. Nah, kita lihat gelombang yang ada di sini terus tidak ada yang dipantulkan. Berarti artinya apa? Daya gelombang di medium A sama dengan daya gelombang di medium C. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita lihat, oh iya, kalau misalnya kita cek ini 3 medium. Medium tengahnya trafo bukan sih? Kalau trafo berarti perhitungannya jadi lebih mudah. Karena apa? Karena koefisien refleksi di titik O1 pasti sama dengan 0. Sehingga EM 1 minus sama dengan 0. Terus kamu nanti harus mencari EM 2 plus. EM 2 plus pakai rumus yang ini tadi. Ini udah 0. Terus nanti kamu udah dapat ini udah 0, terus kamu, nah sekarang pertanyaannya, ini 0 bukan? Ya kamu cek aja, kamu cek sendiri, kamu hitung. Nah sekarang kamu hitung sendiri. Dimana kamu harus tahu ini tuh tidak 0, ini tuh. Kamu hitung, tapi nanti perhitungannya pasti akan sederhana. Jadi kalau misalnya ada soal di UTS nanti dengan 3 buah medium, kamu harus hati-hati, jangan bikin yang susah-susah dulu. Siapa tahu medium tengahnya adalah trafo, sehingga perhitungannya jadi lebih cepat. Itu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Itu tentang salah satu contoh tugas ketiga. Sekarang kita masih ada waktu nih. Jadi sekarang saya pengen kita melihat contoh pembahasan tugas yang kedua. Bentar ya. Salah satu contoh tugas yang kedua. Mana ya? Kalau loadingnya lama ya. Tugas kedua, saya coba buka.
Hmm. Ini adalah tugas yang kedua. Coba kita kerjakan aja, mumpung masih ada waktu. Diketahui, soal nomor 1, medium A itu 9 epsilon 0, mu 0. Ini papan tulis saya udah kelihatan belum? Nah, oke. Berbatasan dengan medium B yang karakteristiknya 16 epsilon 0, mu 0. Gelombang datang dari medium B, berarti gelombang datang dari medium B. Persamaannya adalah E sama dengan 5AY tambah 10 AZ dikalikan dengan cos 2V kali 10 pangkat 8T minus beta X. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ilustrasi. Jadi kalau misalnya kita lihat pertama kali harus kita gambarkan. Karena ini gelombang merambat ke arah sumbu X positif, berarti kalau misalnya ini adalah sumbu X, berarti gelombang datangnya adalah yang ini, EI, merambat ke arah sumbu X positif. Dan kalau kita lihat, ini kan, kalau kita lihat, berarti di soal gelombang datang dari medium B, berarti ini adalah medium B. Medium 16 epsilon 0, mu 0. Dan ini adalah yang medium A, 9 epsilon 0, mu 0. Berarti kesimpulannya, medium B yang disebut dengan medium 1 atau medium 2? Ini yang disebut dengan medium 1. Ini yang disebut dengan medium 2. Medium 1 adalah medium tempat arah gelombang datang. Nah, sekarang pertanyaannya yang kedua adalah berapa besarnya koefisien refleksi? Koefisien refleksi sama dengan eta 2 dikurangi eta 1 dibagi eta 2 tambah eta 1. Nah, sekarang kita lihat. Eta 1 sama dengan berapa? 30V. Eta 2 sama dengan berapa? 40V. Berarti sama dengan 40V dikurangi 30V. Sama dengan 1/7. Pertanyaan berikutnya, berapa besarnya koefisien transmisi? Koefisien transmisi sama dengan 2 dikalikan eta 2 dibagi eta 2 tambah eta 1. Berarti 2 dikalikan 40V dibagi dengan 70V berarti sama dengan 8/7. Pertanyaan berikutnya adalah berapa besarnya ER dan ET? Nah, dari sini EMR sama dengan koefisien refleksi dikalikan dengan EMI. Berarti koefisien refleksinya adalah 1/7. Nah, sekarang kita lihat, Bu, ini EMI-nya gimana? Kita lihat ini kan berarti ada 2 gelombang. Berarti adalah, kita tuliskan aja adalah 1/7 dikalikan dengan 5AY ditambah 10 AZ. Ini adalah EMR-nya.
Berarti kalau gitu, ER-nya sama dengan berapa? ER sama dengan 1/7 dikalikan dengan 5AY ditambah 10AZ dikalikan dengan cos 2V kali 10 pangkat 8T. Nah, ini kalau ini minus, ini plus. Plus berapa? Beta di medium 1 berapa? 4V/3. Beta 1 adalah 4V/3. Tambah, ini tambah 4V/3X. Tunggu sebentar. Ya, sekarang ini adalah ER. Terus pertanyaan berikutnya, berapa ET? Kita harus ingat bahwa koefisien transmisi sama dengan yang diteruskan dibagi dengan yang datang. Berarti EMT adalah koefisien refleksi, berarti sama dengan 8/7 dikalikan dengan 5AY ditambah 10AZ. Berarti kalau sekarang kita lihat ET sama dengan 8/7 5AY tambah 10AZ dikalikan dengan cos 2V kali 10 pangkat 8T. Nah, kalau gelombang yang diteruskan arah lambatnya ke arah sumbu X positif, berarti ini adalah minus. Betanya berapa? Beta di medium ini, beta 2-nya adalah 2V. Jadi 2V X. Nah, seperti itu. Ini adalah jawaban dari tugas 2. Nah, kalau kalian melihat pengerjaan ini, ngerasa sulit atau enggak? Kok pada diam sih? Kalian pada memperhatikan enggak ya? Kalau dibanding dengan soal-soal yang nomor-nomor setelahnya, ini lebih bisa dimengerti, Bu. Saya lebih mudah gitu. Nah, sekarang kita lihat soal yang nomor 2. Kalau kita lihat ya, kalau kalian perhatikan, soal nomor 1 sama soal nomor 2, ini kalau kalian lihat soalnya, mirip ya, nomor 1 sama nomor 2. 5A, ini cuma beda angkanya dikit. Nah, sekarang kita lihat, apa sih sebenarnya soalnya tuh mirip-mirip kalimatnya, tapi kok kayaknya bisa beda banget kok. Sekarang kita lihat soal nomor 2. Kalian lihat soalnya, sekalian kalian lihat buku tulis. Di soal dikatakan, soal nomor 2, medium A karakteristiknya adalah 9 epsilon 0,mu0. Berarti dia itu, kalau kita lihat si eta A-nya sama dengan berapa ya? Sama dengan 40V, dan si beta A-nya sama dengan 2V.
Dia tuh berbatasan dengan medium B yang merupakan udara. Kalau udara berarti etanya adalah 120 V dan si betanya adalah omega per C berarti adalah 2 V per 3. Nah sekarang ada gelombang datang. Ada gelombang datang yang persamaannya adalah 10 AY ditambah 5 AZ dikalikan kosinus 2V kali 10 pangkat 8T plus 2V per 3X. Dan ini gelombangnya arah rambatnya ke arah sumbu X negatif. Berarti kalau misalnya saya gambarkan ini adalah sumbu X, berarti gelombang datang ada arah rambatnya ke arah sumbu X negatif. Pertanyaannya, dia ada di medium mana? Medium A atau medium B? Kita lihat, beta adalah 2V per 3. Medium yang betanya adalah 2V per 3 adalah medium B, berarti ini ada di medium B. Dan ini berarti medium A. Sehingga kalau kita lihat, kita katakan medium B adalah medium 1, medium A adalah medium 2. Ini adalah ilustrasi gelombang. Dan gelombang pada saat menembus perbatasan sebagian akan diteruskan, sebagian akan dipantulkan. Ini adalah jawaban soal nomor A. Nah sekarang koefisien refleksinya gimana? Berarti sekarang koefisien refleksi adalah eta 2 kurangi eta 1 bagi eta 2 tambah eta 1. Nah sekarang eta 2-nya yang mana? Eta 2-nya adalah si 40V. Eta 1-nya si 120V. Berarti sama dengan berapa? Minus 8 per 16 atau enggak sama dengan minus setengah. Terus nanti pertanyaan berikutnya, berapa dengan koefisien transmisi? Koefisien transmisi berarti adalah 2 dikalikan eta 2 dibagi eta 2 tambah eta 1. Berarti sama dengan berapa nih? Jadi 2 dikalikan 40 per 160 sama dengan plus setengah. Persamaan gelombang medan listrik yang dipantulkan dan yang diteruskan. Kita lihat dulu. Koefisien refleksi adalah EMR dibagi EMI. Berarti EMR sama dengan min setengah dikalikan dengan EMI-nya berapa? 10 AY tambah 5 AZ. Berarti sekarang ER sama dengan, kita langsung aja berarti min 5 AY min 2,5 AZ dikalikan dengan cos omeganya 2V kali 10 pangkat 8T. Arah rambatnya kalau kita lihat di sini ke arah sumbu X positif berarti minus beta. Betanya berapa ya untuk medium 1? Betanya adalah minus 2V per 3X. Bagaimana dengan gelombang yang diteruskan? Koefisien transmisi sama dengan EMT dibagi EMI. Berarti sekarang EMT sama dengan plus setengah dikalikan dengan 10 AY tambah 5 AZ. Berarti sekarang ET sama dengan 5 AY ditambah 2,5 AZ dikalikan dengan cos 2V kali 10 pangkat 8T. Arah rambat ke arah sumbu X negatif berarti ini adalah plus. Beta medium 2
adalah 2V plus 2V dikalikan X. Jadi intinya adalah kalau misalnya kamu dapat medium, kamu cari dulu deh berapa impedansinya, berapa konstanta fasanya. Sehingga kalau ada soal, ini kan soalnya membingungkan kan, gak dikasih tahu dia tuh merambat dari medium mana. Ya kamu lihat dari data yang ada, cocoknya ada di medium mana, medium A atau medium B, seperti itu. Sampai sini jelas? Jelas, Bu. Oke. Nah, ini adalah salah satu contoh-contoh pengerjaan soal. Sekarang saya mau absen dulu ya, tolong nyalakan kameranya. Nah, jadi kalian coba lagi kalian berlatih lagi. Nanti saya akan launching tentang ada video tentang latihan untuk gelombang yang miring ya. Nanti tinggal kalian akan saya launching sore ini. Nanti tinggal kalian lihat ya. Untuk ada videonya latihan-latihan soal gitu. Lumayan lah buat nambah-nambah apa sih latihan gitu ya. Terus sebentar. Terus habis itu dan nanti tolong perhatikan aja pengumuman-pengumuman yang ada pada WA, pengumuman dan pengumuman detailnya nanti akan saya sampaikan di LMS mengenai remedial. Mengenai soal UTS sendiri sampai sekarang belum tahu karena emang sebentar.